Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan mekanika fluida. Soal yang pertama, sebuah tangki yang cukup besar berisi zat cair seperti ditunjukkan gambar. Piston P dapat bergerak bebas dengan luas penampang 0,8 cm kuadrat. Jika konstanta pegas 320 Newton per meter, maka pegas akan tertekan sejauh delta X 0,2 cm setelah keadaan setimbang tercapai. Sekarang jika zat cair itu diambil si Ahmad 1 liter, maka Ahmad akan mendapatkan berat sebesar berapa Newton? Kita jawab ya. Nah, perhatikan kalau di sini ada gaya yang menekan piston, ini berarti gaya hidrostatis, gaya yang disebabkan oleh beratnya zat cair, maka otomatis piston ini akan terdorong ke kanan ya. Kalau terdorong ke kanan, karena di sini ada pegas, pegasnya akan memberikan gaya pegas yang arahnya ke kiri. Karena apa? Selalu gaya pegas itu berlawanan dengan perpindahan. Karena pistonnya ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Diketahui dalam soal luas penampang piston, ini piston ya, luas penampangnya 0,8 cm kuadrat alias 8 kali 10 pangkat min 5 meter kuadrat, sedangkan konstanta pegas diketahui 320 Newton per meter, perubahan panjang pegas bertambah panjang sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, sedangkan volume zat cair yang diambil adalah 1 liter. 1 liter itu sama aja dengan 10 pangkat min 3 meter kubik. Nah, berapa berat zat cair yang diambil? Berarti kita cari masanya dulu, ya kan? Nah, tinjaulah sekarang gaya-gaya yang sejajar dengan sumbu X. Yang arah horizontal itu dianggap sejajar sumbu X, yang arah vertikal sejajar sumbu Y, gitu ya. Nah, sigma Fx itu 0 karena piston ini dalam keadaan diam atau setimbang. Nah, FH itu positif arahnya ke kanan, sedangkan gaya pegas itu negatif karena arahnya ke kiri, sama dengan 0. Nah, terus kemudian berarti FH gaya hidrostatis itu akan sama dengan gaya pegasnya. Nah, gaya hidrostatis itu tekanan hidrostatis kali luas penampang dari pistonnya. Dan ini sama dengan K kali delta X, ini adalah gaya pegas ya. Nah, berdasarkan hukum Hooke, K kali delta X. Nah, terus kemudian tekanan hidrostatis itu adalah rho GH. Nah, H itu adalah kedalaman dari pistonnya. Sudah diketahui dalam soal adalah 80 cm. Nah, terus kemudian ini rho GH dikalikan A sama dengan K kali delta X. Nah, terus kemudian kita masukkan bilangannya, G-nya adalah 10, hanya 0,8, hanya 8 kali 10 pangkat min 5, ya kan? Perhatikan hanya ini 0,8 karena ini saya jadikan meter ya. Hanya itu 80 cm. Saya jadikan meter 0,8 gitu ya. Kalau K-nya 320, sedangkan delta X-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sekarang coba perhatikan di sini kan saya kalikan aja. Ini 8 kali 8 64. Nah, terus kemudian ini 32 kali 2 64, tapi 10 pangkatnya pangkat min 2 ya. Sedangkan yang kiri 10 pangkat min 5. Nah, ini saya coret 64-nya sehingga rho-nya saya dapat 1000 kg per meter kubik. Itu rho-nya ya. Kalau masanya berarti rho kali V. Karena massa jenis itu massa bagi volume. Nah, akhirnya kita dapatkan masanya adalah 1000 dikalikan volumenya 10 pangkat min 3. 1 liter tadi ya. Nah, ini ketemunya adalah 1 kg. Ini baru masanya ya. Tapi yang ditanyakan ini beratnya. Nah, kalau beratnya berarti M kali G kan. Jadi M-nya adalah 1, G-nya 10. Nah, kalau nggak diketahui dalam soal, dianggap 10 G-nya ya. Nah, hasilnya adalah 10 Newton. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Berikut nomor 2, dongkrak hidrolik diisi oli yang bermassa jenis 900 kg per meter kubik. Massa piston dapat diabaikan. Diameter penampang piston besar dan kecil masing-masing 10 cm dan 2 cm. Abaikan massa batang tuas AB. Berapakah gaya F yang dibutuhkan untuk mengangkat beban 15 kN? Jadi ini beban maksudnya ya, 15 kN. Jadi ini merupakan pompa hidrolik, ini tuasnya, tapi massa tuas diabaikan di situ. Ini diberikan gaya ke bawah ya. Ini kayak dongkrak gitu ya, diberikan gaya ke bawah. Ini jaraknya ke sini, ketumpuan pistonnya adalah 42 cm. Nah, sedangkan jarak tumpuan piston ke titik A itu adalah 3 cm. Oke, perhatikan di sini ya. Pada penumpu tuas yang kecil ini,
Penumpu ini akan mendorong tuas yang arahnya ke atas. Gaya dorongnya adalah F1 ya. Kalau dilihat dari pistonnya, piston ini juga mendapat gaya yang sama arahnya ke bawah, yaitu F1. Ini merupakan gaya aksi reaksi. Jadi kalau kita lihat pengungkitnya atau tuasnya, bekerja gaya F1 yang arahnya ke atas, tapi kalau kita lihat pistonnya bekerja gaya F1 yang arahnya ke bawah. Nah, terus kemudian beban ini punya berat ya. Tapi berat ini nanti akan dilawan oleh gaya F2 yang arahnya ke atas. Karena nanti kalau ini didorong ke bawah, piston yang kecil ini kan turun. Nah, piston yang kecil turun memberikan gaya tekan, maka tekanan ini akan diteruskan segala arah dengan sama rata. Jadi tekanan ini akan diteruskan ke sini. Nah, akhirnya beban ini bisa terdorong naik gitu ya. Oke, nah sekarang berdasarkan hukum Pascal, maka F1 per A1, luas piston yang pertama, ya luas penampang piston yang pertama, itu harus sama dengan F2 per A2. Karena tekanan di sini sama dengan tekanan di situ. Per A sebenarnya kan tekanan ya. Jadi tekanannya sama di sini. Hukum Pascal mengatakan tekanan diteruskan ke segala arah oleh zat cair dengan sama besar. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F1-nya berarti bisa saya tulis A1 per A2 kali F2. Nah, sedangkan A1 seperempat pi D kuadrat, tapi D1 ya, A2 itu seperempat pi D2 kuadrat, dikalikan dengan F2. Tapi perhatikan ya, F2 ini akan sama dengan berat beban yang diangkat. Jadi F2 sama dengan W, yaitu 15 kN atau 15.000 Newton. Nah oke, perhatikan sekarang, ini saya coret seperempat pi-nya, jadi tinggal D1 per D2 di kuadrat ya. Ini boleh ditulis D1 per D2 dalam kurung kuadrat. Nah dikalikan F2. Lah F2-nya itu sudah tahu di sini ya. Nah kita tinggal masukkan. Jadi D1-nya adalah 2 cm, D2-nya 10 cm. Biarkan cm ya, ini cm. Cm dengan cm kan dicoret ya. Jadi nggak usah diubah satuannya. F2 biarkan Newton, jadi 15.000 Newton. Nah kalau F2-nya Newton, nanti F1-nya itu Newton. Karena cm dengan cm satuannya kan saling menghilangkan. Nah ini sekarang kita hitung ya, 2 per 10 itu 1/5. 1/5 kuadrat 1/25. Dikalikan 15.000. Hasilnya berarti 600 Newton. Gitu kan ya. Oke, F1-nya ketemu. Ini saya simpan ya, F1 sudah ketemu. Perhatikan di sini pada batang itu bekerja dua gaya, F yang ke bawah. Nah ini yang dipegang tangan ya, ditarik ke bawah. Nah sedangkan ini pada penumpu ada gaya F1 ke arah batang. Jadi hanya ada dua gaya aja pada batang. Nah, sigma torsi terhadap titik A itu harus 0 ya. Ini asumsinya dalam keadaan setimbang. Jadi begitu ini didorong ke bawah, seret gitu, ini kan turun. Nah, sedangkan yang ini bebannya naik, seret, terus kemudian terjadi suatu keadaan setimbang gitu ya. Jadi sigma torsinya terhadap titik A itu harus 0. Batang dalam keadaan diam. Nah oke, sekarang kita hitung sigma torsi terhadap titik A ya. Nah kalau kita lihat F yang ini itu memutar ke kanan terhadap titik A. Artinya memutar searah putaran jarum jam. Jadi F ini menghasilkan torsi searah putaran jarum jam. Coba Anda perhatikan, ini kan lengannya. Nah, ini pandang jarum jam ya. Ini kalau didorong ke bawah, maka jarumnya kan akan muter ke sana kan. Muter ke sana kan jarumnya. Nah seperti itu. Nah, jarumnya muter ke sana. Sehingga di sini menghasilkan torsi yang positif F-nya. Jadi F ini harus dikalikan dengan lengannya, yaitu jarak F ke poros putar A. Ini terhadap A ya. Jadi 42 ditambah 3. Jadi nanti 45. Ini sentinya nggak usah diubah dalam meter. Nggak perlu. Yang penting satuannya nanti sama dengan lengannya F1. Oke. Sekarang F1, perhatikan F1 pada batang, ini terhadap titik A loh ya, terhadap titik A, ini memutar ke kiri. Jadi pandang ini jarum jam ya, jarum jam. Gaya yang bekerja pada tuas itu kan F1 ya, kalau kita lihat tuasnya. Jadi F1 itu nariknya ke atas. Jadi nariknya ke atas, jadi ini anggap jarum ditarik ke atas. Jarumnya itu akan berputar melawan putaran jarum jam, begini muternya. Ya kan, nah seperti itu. Makanya di sini menghasilkan torsi yang negatif. Jadi torsinya adalah F1 dikalikan dengan 3. 3 itu lengannya, jarak gaya ke poros putarnya. Nah, torsi itu rumusnya FR sin ya sebenarnya, FR sin theta. Tapi sinnya di sini 90, sin 90 itu 1. Jadi gaya dengan lengan membentuk sudut 90 derajat. Jadi sinnya 91. Tidak usah ditulis ya, karena sin 90 itu 1.
Nah, ini akhirnya kita dapatkan F-nya itu adalah 3/45, ya kan? Ini pindah ruas. 3/45 kali F1. Nah, F1-nya sudah ketemu 600, jadi saya kalikan ya ini ya. 3/45 itu kan 1/15 kali 600. Berarti F-nya dapatnya adalah 40 Newton. Oke, kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 3, perhatikan gambar. Massa jenis zat cair A dan B masing-masing 0,9 gram per cc dan 1,6 gram per cc. Jika H1 30 cm, H2 10 cm, dan tekanan udara luar 100 kPa, maka tekanan absolut di titik A itu adalah berapa? Oke, kita jawab ya. Nah, diketahui dalam soal massa jenis zat cair A itu adalah 900 kg per meter kubik, massa jenis zat cair B adalah 1600 kg per meter kubik. Loh kok 900? Ya karena saya SI-kan ya. Saya jadikan SI satuannya, jadi ini dikalikan 1000. Ini juga dikalikan 1000, ya kan? Nah, oke, terus kemudian tekanan udara luar diketahui 100 kPa. Nah, kalau saya gambar tekanan udara luar itu akan menekan permukaan zat cair B di sini ya. Nah, simbolnya adalah PO. Oke, nah sekarang berdasarkan hukum utama hidrostatika, kalau saya ambil ini titik C di sini, ini titik D, titik C dan D itu nempel di zat cair yang sama. Jadi titik C nempel di zat cair B, titik D juga nempel di zat cair B. Sama kan? Nah, tekanannya pasti sama besar berdasarkan hukum utama hidrostatika. Ingat ya, hukum utama hidrostatika mengatakan bahwa titik-titik yang terletak pada garis mendatar pada zat cair yang sama memiliki tekanan sama besar. Nah, sekarang lihat. P di C berapa ya? Nah, P di C itu ditekan oleh siapa? Titik C itu. Yang pertama adalah ditekan oleh tekanan absolut di titik A. Yang kedua, ditekan oleh ini. Ditekan oleh tinggi cairan sebesar H2 ini. Jadi ada tekanan hidrostatis sebesar pH2. Begitu ya. Nah, terus di titik D ditekan oleh siapa? Yang jelas tekanan udara luar, PO. Ditambah dengan tekanan hidrostatis zat cair B setinggi H1. Saya namakan pH1, gitu ya. Nah, sekarang coba saya uraikan pH2 itu berarti ρ A kali G kali H2. Jadi ρ A itu massa jenis zat cair A ya. Nah, kedalamannya atau ketinggiannya kan H2 di sini ya. Nah, terus kemudian PO saya biarkan, pH1 saya uraikan ρ B kali G kali H1. Yang di sisi kanan, ini cairnya kan B ya. Nah, tingginya adalah H1. Jadi ρ B kali G kali H1. Nah, terus PA-nya berarti bisa saya tulis PO, ρ B GH1 min ρ A GH2. Nah, terus G-nya saya keluarkan karena sama. Nah, terus kemudian saya masukkan bilangannya PO adalah 10 pangkat 5 Pascal, karena ini kilo ya, kilo itu 10 pangkat 3 kali 100 berarti 10 pangkat 5. Nah, G-nya 10 kalau nggak diketahui dalam soal, ρ B-nya 1600, H1-nya itu 0,3. Ini lihat, 30 cm itu 0,3 ya, ρ A 900, sedangkan H2-nya 10 cm 0,1 meter, ya kan? Nah, terus kita hitung, yang ini adalah 480, yang itu dapatnya 90, ya kan? Nah, kalau saya kurangkan berarti ini 390 kali 10 ditambah 10 pangkat 5. Nah, ini bisa saya tulis 100 kali 10 pangkat 3. Yang ini bisa saya tulis 3,9 10 pangkat 3. Nah, pangkatnya sudah sama ini. Berarti bisa saya jumlahkan 100 ditambah 3,9, 103,9 kali 10 pangkat 3 Pascal. Sehingga ini jawabannya kalau dalam kilopascal adalah 103,9 kilopascal. Jadi jawaban yang tepat adalah D.